Yo, what's up gengs? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Sri Rahmadani dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di sini aku akan ngejelasin materi KD 3.11 yaitu indikator keberhasilan produk massal. Yang kemarin nih ya, kita kan sudah ngebahas tentang analisis perencanaan produk massal ya kan. Nah, yang sekarang kita akan ngebahas tentang indikator keberhasilan produk massal. Faktor keberhasilan. Analisis SWOT. Ada yang tahu nggak sih analisis SWOT itu apa? Yuk. Analisis SWOT artinya suatu alat untuk mengetahui kelebihan dari usaha yang diambil, kelemahannya dari usaha yang diambil, kelemahannya dari usaha sehingga dapat meminimalisasi. Peluang apa yang terjadi jika kita ambil usaha tersebut, apakah menguntungkan atau tidak? Kemudian di sini ada evaluasi secara sistematis dengan POIC, yaitu Planning, Organizing, Executing, Counterling. Yang nama planning itu tuh adalah membuat, organizing mengatur, executing pelaksanaan, kemudian counterling adalah pengendalian. Di sini menyusun rencana aspek produksi, proses produksi. Proses produksi adalah metode atau teknik untuk menciptakan kegunaan suatu produk. Nah, kemudian di materi KD 3.11 ini juga ada yang namanya kriteria keberhasilan produk. Yang pertama, kemampuan menyesuaikan diri. Yang kedua, produktivitas. Yang ketiga, kepuasan kerja. Yang keempat, kemampuan mendapatkan laba. Dan pencairan sumber daya. Kemudian ada indikator keberhasilannya. Indikator keberhasilannya tuh yang pertama ada awet dan tahan lama. Kedua ada perawatan yang mudah. Yang ketiga murah. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, di sini kita juga harus bisa buat pelanggan itu puas atas produk yang kita jalankan gitu. Yang pertama kualitas produk, yang kedua harga, yang ketiga kualitas pelayanan, yang keempat emosional, dan yang kelima kemudahan. Kemudian ada faktor yang memberikan dampak keberhasilan secara terlihat. Yang pertama kepuasan konsumen, yang kedua volume penjualan meningkat, yang ketiga tingkat produksi meningkat, yang keempat adanya pengembangan produk baru, yang kelima penambahan kantor atau pabrik baru. Nah, di faktor yang memberikan dampak keberhasilan secara terlihat juga ada penambahan tenaga kerja dan peningkatan pangsa pasar atau market share. Nah, dari KD 3.11 dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan produk massal itu dipengaruhi oleh yang pertama ya harus faktor ya kan. Kemudian menyusun rencana aspek produksi, kemudian kriteria, kemudian indikatornya, dan faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kemudian ada faktor yang memberikan dampak keberhasilan secara terlihat. Faktornya tadi kan udah aku jelasin kan di awal. Nah, di situ dapat kita ambil contoh ya, kalau di daerah aku nih kan di sini nih ada yang namanya toko kue kan. Nah, pertama tuh toko kue tersebut itu cabangnya tuh berada di Suram. Kemudian lama-kelamaan karena usaha dia berhasil, dia tuh membuka cabang baru yang namanya di SP3 Bukit Kemuning gitu guys. Jadi contohnya itu tuh kalau misalnya kalian mau cari contoh lain itu tuh banyak ya. Misalnya kayak toko baju kan juga banyak sih dia buka cabang, nanti dia tempatnya di tempat si A, kemudian di suatu tempat lagi dia udah buka cabang baru gitu. Nah, dari penjelasan ini kita tuh dapat mengambil yang namanya kesimpulan juga sih. Tadi kan juga udah kesimpulan kan. Terus ini juga intinya kalau misalnya kita ada kemauan, ada niat, pasti bakalan ada jalan, dan rezeki udah diatur sama Yang Maha Kuasa. Jadi apapun yang kita niatkan, kita percaya akan produk kita tuh bakalan berhasil dan kita punya komitmen, pasti deh produk mana atau usaha mana yang gak berhasil. Nah, dari situ
stop insecure sama toko lain, dan kita harus fokus sama produk yang kita jalankan. Insya Allah berkah, amin. Nah, sekian penjelasan materi tentang KD 3.11 yaitu indikator keberhasilan produk massal. Sekian dari saya, mungkin banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang enak didengar gitu. Saya mohon maaf, dan semoga materi ini bermanfaat buat kita semua dan buat yang mau menyimak dari awal sampai akhir. Next, materi lanjutan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, see you, bye bye.